Kembali dengan saya di channel saya. Dari SOE kita kembali memberikan informasi-informasi edukasi kesehatan yang tentunya bermanfaat buat teman-teman semua. Kali ini saya mau share pengalaman saya menangani seorang pasien. Ini kisah nyata. Jadi saya berharap bisa menjadi pelajaran berharga buat kita semua. Karena ini sangat penting buat kita, terutama di NTT. Yang kita tahu bahwa NTT itu salah satu provinsi tertinggi gizi buruk. NTT salah satu provinsi dengan angka gizi buruk yang sangat tinggi. Dan di NTT itu salah satu yang paling tinggi itu ada di SOE. Jadi kali ini kita mau bahas soal gizi buruk dan dari kisah nyata seorang anak yang berumur kurang lebih 8 bulan yang mengalami gizi buruk. Kenapa dia bisa mengalami gizi buruk? Kita simak video saya ini. Anak ini rutin ke posyandu setelah lahir. Nah, posyandu itu kan tiap bulan. Jadi kalau kita yang belum tahu posyandu itu program dari pemerintah melalui puskesmas yang akan memeriksa anak setiap bulan. Termasuk di dalamnya imunisasi, kemudian timbang berat badan, ukur tinggi badan. Nah, dari timbang berat badan dan ukur tinggi badan itu maka diperoleh angka gizi dari si anak. Nah, angka gizi dari si anak ini kalau dia mulai turun atau mulai mengarah ke gizi buruk, kita bisa tahu dini, kita bisa tahu lebih awal sehingga kita bisa mencegah jangan sampai anak ini jatuh ke gizi buruk, karena kalau sudah ke gizi buruk itu akan susah penanganannya. Kisah yang mau saya bagikan ini anak yang sebut saja namanya Kumbang ya. Nah, Kumbang ini ya ada yang tanya kenapa bukan Bunga ya. Ya terserah saya lah. Biasanya kan kalau Bunga perempuan. Jadi ini anaknya anggap saja laki-laki. Makanya saya kasih nama Kumbang ya. Si Kumbang ini di umur 7 bulan dia tidak datang ke posyandu. Kemudian umur 8 bulan dia itu kata mamanya dia tidak mau lagi minum ASI. Diputuskanlah untuk diberikan kepada ibunya ini dari ibunya kepada anaknya ini air gula. Ya, air gula itu air dicampur gula lalu diberikan minum kepada anaknya. Dan menurut ibunya, anaknya itu minum dengan sangat lahap. Habis setiap kali dikasih air minum. Jadi kenyang, anaknya kenyang dan tidak rewel tentu saja. Karena orang tuanya juga takut kan waktu dikasih ASI, ASInya tidak mau lagi, anaknya itu rewel. Nah, dikasih air gula ternyata anaknya tidak rewel lagi. Jadi bulan ke-7 hilang, bulan ke-8 dikasih air gula, tidak rewel lagi. Dan menurut orang tuanya, anak itu sudah cukup dengan air gula itu. 3 bulan kemudian, di umur 11 bulan, anak ini datang ke tempat saya. Dan dia terdiagnosa dengan gizi buruk. Buat teman-teman yang belum tahu gizi buruk itu satu kadar gizi yang kurang dari satu grafik. Saya tunjukkan di gambar ini. Di gambar ini nih ada garis warna hijau, ada garis warna kuning ya. Kalau dia sudah mulai di garis warna kuning itu artinya gizi kurang. Nah, kalau dia di bawah lagi di yang tempat ini itu artinya sudah mengalami gizi buruk. Sesungguhnya di posyandu itu tiap kali ditimbang anak itu akan ditaruh nih berat badannya di sini. Kalau dia sudah mulai, harusnya kan ini kita lihat yang hijau ini naik terus ya. Artinya memang anak itu kan masa pertumbuhan, dia harusnya beratnya naik terus. Nah, di posyandu itu sebenarnya kalau beratnya saja tidak naik ya, jangankan turun. Tapi kalau tidak naik itu sudah kita harus waspada. Dan kita sudah mulai mengedukasi, memberikan pengertian untuk orang tuanya harus ASI dilanjutkan dengan lebih sering. Sehingga dia harus naik lagi. Jadi setiap bulan itu berat anak harus naik. Apalagi kalau dia sampai turun. Kalau dia turun dan dia keluar dari garis yang paling bawah ini, maka itu kita katakan gizi buruk dan harus mendapat terapi khusus, penanganan khusus. Nah, tadi ingat di awal cerita saya mengatakan bahwa anak ini di usia 7 bulan dia hilang atau tidak datang ke posyandu. Kalau kita lihat di gambar ini, di bulan ke-7 memang tidak ada pengukuran karena dia tidak datang. Di bulan 8 menurut orang tuanya di bulan Januari itu dia dapat, di bulan Desember itu dia mulai dikasih air gula. Nah, di bulan Desember itu dia umur 7 bulan yang dia tidak datang ke posyandu. Menarik di sini bahwa di bulan ke-8, 1 bulan setelah dia mendapatkan air gula itu, berat badannya langsung turun. Lihat di grafik ini. Langsung turun, dan di bulan ke-9 di Februari tambah turun lagi, dan di bulan Maret itu semakin atau tetap turun
dan dikatakan tetap gizi buruk, maka itulah dia dirujuk ke tempat saya untuk dilakukan penanganan. Apakah ini kebetulan? Menurut saya tidak. Ini justru menjadi bukti bahwa air gula itu bukan hanya tidak cukup, tapi kurang sekali untuk bayi, apalagi untuk pertumbuhan bayi. Banyak orang merasa anak-anak itu dikasih air gula, mereka senang, diam. Nah, anak diam itu belum berarti cukup. Mungkin mereka kenyang, tapi secara gizi itu sangat kurang. ASI atau air susu ibu itu sudah diberikan Tuhan dengan gizi yang sangat cukup untuk bayi 0 sampai 6 bulan, dan kemudian ditambah dengan makanan pendamping untuk sampai 2 tahun. Nah, tapi makanan pendamping pun tidak menggantikan ASI. Jadi Tuhan sudah memberikan kebutuhan gizi anak itu di ibunya. Ya, sehingga itulah yang seharusnya menjadi makanan dari si bayi. Dan kemudian ketika ASI ini digantikan dengan air gulanya saja itu sudah tidak ada isinya. Air gula ya isinya cuma gula, cuma glukosa. Sedangkan anak membutuhkan sangat banyak gizi. Jadi sudah dikasih air gula yang cuma isi gula, susunya tidak dikasih lagi. Sehingga anak itu akan mengalami defisiensi atau kekurangan gizi yang berakibat kepada kekurangan kalori, sehingga berat badan anak ini sampai turun. Untuk mempertahankan saja tidak bisa, makanya dia turun. Nah, ini menjadi pesan penting buat kita semua bahwa ASI itu ya untuk anak. Sudah sangat banyak ilmu yang mengajarkan itu, pedoman-pedoman yang mengajarkan itu, baik mau dari WHO, dari Kemenkes maupun dari lembaga-lembaga kesehatan, dokter-dokter sudah sepakat bahwa ASI itulah yang utama untuk bayi. 0 sampai 6 bulan ASI eksklusif, dan kemudian sampai 2 tahun dilanjutkan ASI-nya sambil diberikan makanan pendamping ASI. Nah, kalau tidak diberikan ya akibatnya akan seperti ini. Saya tidak menyalahkan orang tua dari anak ini. Dia mungkin berpikir dengan segala keterbatasannya bahwa memberikan air gula itu jalan yang baik karena anaknya tenang. Tapi sekali lagi, anak tenang belum tentu cukup. Anak tidak menangis belum tentu gizinya cukup. Dan ya saya harap ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, karena masih cukup banyak gizi buruk yang disebabkan hal-hal seperti ini. ASI diganti dengan air gula, di tempat lain diganti dengan makanan-makanan lainnya, biskuit dan lain-lain. Ya, ASI tetap nomor 1. Kita harus bisa mengedukasi orang-orang di sekitar kita untuk yang punya anak untuk tetap memberikan ASI. Berikan ASI. Karena itu yang terpenting buat bayimu dan itu yang terbaik buat bayimu. Salam sehat.